Welcome back to Tech Tech Channel. Yes, jadi hari ini kita akan unboxing sama-sama Vivo V20 SE. Sebelum gua unboxing, gua mau saya thank you dulu untuk Yosua yang udah mau kasih gua untuk unboxing barang ini. Thank you, Yos. Yes, oke, sekarang kita akan langsung mulai aja untuk unboxing dari pertama. Kita buka. Yes, ini dia dosnya. Wow, what a nice. Yes, ini dia untuk barangnya. Cuy, untuk boxnya sih kelihatan eksklusif banget. Kalian bisa lihat kayak berasa bisa gerak gitu ya, kayak 3D gitu ya. Dan di sini udah ada keterangan secara jelas kalau dia itu 8 GB dan untuk ROM-nya 128 GB, which is itu gede banget. Ini untuk 3 highlightnya mereka. Dan kalau misalnya kita perhatikan, 2 di sini adalah di kameranya. So, ini udah pasti yang mereka tonjolkan adalah di kameranya ya. Yang pertama, di sini ada 32 megapiksel untuk selfie-nya, dan di sini ada fitur yang namanya Super Night Selfie. Nah, di sini chargernya juga udah gila banget, udah 33 watt flash charge, dan dia klaim kalau lu pengen full itu bisa sekitar 1 jam lebih dikit. Kalau mungkin setengah jam doang lu bisa ngecas, itu bisa dapat 60%. Nah, again, di terakhir di sini, itu ada di kameranya, which is itu 48 megapiksel. Perbedaan sama V20 yang biasa juga ada di sini, karena kalau V20 yang biasa, itu dia sampai 64 megapiksel. Oke, ini untuk keterangannya. Warnanya di sini kita di Gravity Black, dia ada 2 warna. Yang satu lagi dia warna putih ya. Are you ready? Kita unboxing rame-rame. Kita akan buka ya. Oh, oke. Kayak kalau misalnya gue lihat ini tuh kayak cyborg gimana gitu ngeliatnya. Kita ambil ya. Yes, di sini. Oke, kita langsung dapat casingnya. Oke, seperti pada umumnya, ya handphone rata-rata sekarang juga udah dapat case. Oke, jadi ini yang kita dapat pertama itu manual book, dan di sini ada SIM card ejector, dan di sini cukup unik juga SIM card ejectornya, kayak pick gitar ya. Mungkin biar nggak gampang hilang kali ya. Oke, di sini ada panduan ringan dan oke. Yes, di sini handphonenya, tapi untuk handphonenya kita akan buka nanti. Oke. Nah, ini dia untuk chargerannya. Oke, kita buka dari sini dulu deh. Dari kepala chargerannya ini yang dia dapat flash charge 2.0. Oke, dan ini mencapai 33 watt. Man, gede banget ya. Nah, selanjutnya di sini kita dapat chargerannya, dan ya udah kita udah pasti bisa tebak. Yes, konektornya dia udah pakai USB Type-C ya. Dan yang terakhir yang kita dapat di sini adalah headsetnya. Untuk saat-saat ini TWS kayak gini sih, ya nggak terlalu gimana banget sih, karena semua juga udah beralih sama TWS. Tapi yang namanya gratis, why not? So, kita akan langsung menuju ke handphonenya. Ini dia handphonenya. Dan di sini juga dia ada keterangannya. Do not block the proximity sensor and ambient light sensor. Oke. Dan yang di bawahnya di sini dia ada fingerprint sensor. Dari segi layarnya ini hitam ya, karena memang layarnya udah pakai AMOLED display. Dan ini dari sisi belakangnya, wow, kinclong banget bos. Karena memang yang dipakai ini bahannya berbeda dengan yang V20 biasa. Kalau yang ini memang rada kinclong atau dia pakai metalik. Kalau yang V20 biasa itu dia pakai matte. Dan di sini gue bisa tebak pasti akan lebih mudah untuk kelihatan sidik jari kita kalau kita pakai. So mungkin gue saranin kalau misalnya kalian kayak gini lebih enak pakai casing kali ya, karena kalau nggak kayak kelihatan kotor gitu. Ini untuk peletakan kameranya mereka, dan ini berbeda dengan yang V20 biasa ya. Kalau V20 biasa kayak rada kotak, dan di sini mereka persegi panjang dan kayak renggangnya itu cukup lumayan di sini ya. Dan untuk keterangannya kita bisa lihat itu dia. Ya, sini untuk kameranya, dan untuk kamera utamanya tadi sudah dijelaskan dia ada di 48 megapiksel ya. Ini untuk kamera depannya. Mungkin karena layarnya belum nyala jadi nggak terlalu kelihatan ya. Dari samping di sini ada home button seperti biasa, dan di sini ada volume up dan volume down. Di samping kiri juga dia nggak ada apa-apa, dan nah di samping bawah ini normal aja. Yes, di bagian bawahnya dia ada speaker. Di sini ada port untuk Type-C-nya dan untuk kabel jack ya.
Untuk di bagian atas di sini ada untuk SIM card ejectornya. Ini bentukannya ya, jadi bisa dipastikan dia masih bisa tambah memory card. Dan kalau misalnya dia bisa tambah memory card, kurang lebih bisa sampai 512 GB. Dan di sini kita masih bisa tambahkan 2 SIM card. Wow. Kalau dari ketebalan sih menurut gue ini enak banget ya untuk digenggam ya. Dan ini gue bisa bilang ini cukup tipis bahannya. Pertama kali gue pegang handphone ini, yang gue rasain itu nyaman banget. Karena ini nggak terlalu tebal, dia tipis, cenderung tipis. Satu kata pada saat gue pegang handphone ini adalah nyaman banget. Dari ketebalannya juga tipis, cuman memang kalau kita nggak pakai case dengan bahan yang seperti ini memang rada licin. Dan kalian bisa lihat itu kotor banget kan kelihatannya kalau kita nggak pakai casingnya. Yap, ini dia untuk tampilan awal dari V20 SE ya. Nah, kita akan lihat sekarang di setting. Kemarin kalau gue juga nonton dari Gadgetin punya, katanya di sini untuk sistem Android-nya itu dia masih yang 10, ya kan? Kita bisa lihat kan versi Android-nya masih 10. Nah, sedangkan untuk versi ROM-nya dia udah pakai Vantage OS 11. Well, tapi sebenarnya kita akan tunggu aja updatean selanjutnya ya kalau untuk ini ya. Untuk layar ini tuh besarnya ada di 6,44 inch ya, dan udah gue bilang tadi dia udah AMOLED screen. Untuk membuktikan layarnya, kita akan langsung nonton aja. Dan hari ini, gue exciting banget. Karena apa? Karena yes, seperti dari judul kalian sudah lihat, kita akan unboxing MacBook Pro yang 2020. Untuk dari segi audio yang gue denger, ini cukup aja sih, nggak yang terlalu bagus gimana banget juga enggak. Ya karena memang dia juga speakernya cuma ada satu ya di bawah ini. Dan untuk nonton YouTube pun gue masih sangat nyaman pakai handphone ini. Untuk V20 SE ini dia juga udah ada NFC ya, jadi sama kayak V20. Nah sekarang kita akan bahas dari segi baterai. Baterai gue belum sempat mention dari tadi. Baterainya dia ada di 4100 mAh. Dan untuk chargerannya itu yang gila, yang tadi kita juga udah lihat chargerannya itu ada di 33 watt, men. Gue rasa untuk kita ngecas kita nggak perlu takut lagi sih bakal lama. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi prosesor. Prosesor dia pakai Qualcomm Snapdragon 665. Sebenarnya untuk prosesor ini ya kita bisa temuin di handphone 2 sampai 3 jutaan ya. That's why untuk bermain game sebenarnya bisa, tapi bukan yang berat-berat banget ya. Kalau kayak main PUBG atau main Mobile Legends, gue rasa ini sangat cukup sih. Tapi kalau misalnya kalian kurang puas untuk ngegamingnya, ya mendingan kalian beli yang V20 yang biasa. Pada saat kita main Mobile Legends, di sini untuk grafiknya dia bisa cuman sampai yang di tinggi doang ya. Untuk yang sangat tingginya di high frame rate-nya dia nggak bisa. Dia tuh punya fitur yang namanya Ultra Game Mode namanya. Nih kalau misalnya kita slide ke kanan, nah kita bisa lihat nih beberapa keterangannya nih ya. Tuh, ini untuk panggilan keluar, untuk panggilan latar belakang, ya kan? Pemblokiran pemberitahuan, jadi kalau misalnya ada notif kita bisa matiin atau kita bisa nyalain. Di sini ada e-sport modes ya, nih kalau e-sport modes di sini ada keterangannya juga. Tuh. Jadi benar-benar kalau misalnya ada telepon masuk, ini benar-benar mau dimatiin juga bisa. Oke, kecerahannya dia bisa matiin nyalain juga. Sini ada yang terakhir adalah mainkan otomatis saat layar mati. Yo. Dan gue rasa dia juga memikirkan ya untuk para gamers ya. Beberapa isu-isu yang ada. Mungkin kalau banyak teman-teman kalian yang iseng nih suka notifin atau misalnya tuh ke telepon, ya kalian langsung aja nyalain ini dan mereka nggak akan bisa lagi telepon kalian. Oke, sekarang kita akan langsung coba ke yang paling utama dia, yaitu dari segi kameranya, men. Yaps. Oke ya, ini dari segi kameranya. Kita akan coba foto beberapa handphone kali ya. Nah, di depan gue di sini ada handphone. Untuk fotonya menurut gue ini cukup tajam ya. Nah, di sini kita bisa lihat di video. Dan untuk video kita bisa sampai 10 kali zoom ya. Sama ya. Kalau bokeh. Nah, ini kita nggak bisa ganti-ganti settingan itu dari sini ya. Kita bisa pakai makro super, berarti yang bener-bener deket banget. Ya, ini makro super nih bener-bener deket banget ya. Atau kita bisa pakai yang white. Ini yang white nih. Dan white ini cukup gokil sih menurut gua. Nah, cuman mungkin yang membedakan di sini untuk videonya dia nggak ada dual mode ya. Beda dengan V20 dia punya dual mode. That's why mungkin buat kalian lagi jalan-jalan pengen nampilin muka kalian juga dan kamera pemandangannya juga bisa dikasih lihat langsung. Sedangkan kalau di handphone ini nggak bisa. Yang gue cukup penasaran sebenarnya dari Super Night Selfie-nya ya. Kayaknya dia cukup gembar-gemburkan. Oke, kita akan coba nih dari Super Night Selfie-nya dia. That's why ini kita harus coba normal.
Dan untuk zoom juga dia sama ya, depan belakang dia bisa sampai 10 kali. Oke, kita akan coba Super Night Selfie-nya. Nah, ini kayak dari sini nih, pencahayaan pengisi. Nah, ini dia nih untuk Super Night Selfie. Dia tuh bentuknya seperti ini. Dan sekarang gue akan coba matikan lampu-lampunya ya. Ini untuk kalau misalnya lampunya gue matiin. Dan ini kalau misalnya lampunya gue coba matiin total, apakah dia akan bisa nangkep itu dengan baik. Nah, ini kan udah bener-bener nggak ada lampunya sama sekali ya. Dan kita coba foto. Carang, dan ini masih terang banget men, gokil gak lo? Ini dia, dari segi videonya gue lagi coba, ini handphone yang di depan gue adalah Realme 7, dan kalian harus tungguin juga review gue buat Realme 7 ini. Dan menurut kalian gimana dari segi visual dan dari segi audio handphone ini? Boleh tulis di kolom komen cuy. So, jadi sekian aja unboxing gue buat Vivo V20 SE ini. Gimana menurut kalian? Dan untuk segi harganya, tadi mungkin gue belum sempat mention juga, untuk harga SE dan yang V20 biasa itu cuma beda 1 juta ya. Kalau yang V20 SE ini, dia ada di 3999. Kalau misalnya yang V20 biasa, itu ada di 4999 ya. Ya, cuma beda 1 juta gitu ya, 4 juta dan 5 juta. Kalau menurut gua, ini tergantung kebutuhan kalian lagi, sekali lagi. Kalau misalnya kalian mungkin butuh ngegame yang cukup berat, gua rasa kalian beli yang V20. Cuman kalau misalnya kalian masih, ya nggak jarang juga main game, dan untuk multimedia dan untuk kamera segala macam, gua rasa untuk kalian ambil yang V20 SE ini pun udah cukup bijak. Dan mungkin ya perbedaannya dari segi bahannya juga. Kalau mungkin dari bahannya mungkin kalian, aduh gue bener-bener nggak suka dengan bahan seperti ini, ya kalian mau nggak mau ambil V20 biasa. Cuman kalau kalian masih no problem dengan itu, sekali lagi sih ini bisa jadi pilihan kalian. Kalau misalnya kalian suka dengan cara review gue, unboxing gue, kalian boleh banget di subscribe dan di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga kita punya Instagram dan TikTok, so kalian juga boleh follow kita di sana. Thank you so much guys. See you in the next review. Bye.